kalau kita nakal, dia suka datengin kita dengan senyuman. Dia kadang cuma nepok gini doang. Nah, jadi anak tuh yang baik-baik aja, yang Allah sama Rasul senang. Misalnya lo ngomong sama anak lo, jadi anak tuh yang baik-baik aja, yang bikin Allah sama Rasulnya tuh ridho gitu. Itu kan omongan dari Pak Zamzam kan? Iya, betul. Ketika dengan omongan itu anak lo kemudian jadi baik, bukan hanya lo yang dapat pahala itu, tapi Pak Zamzam juga dapat pahala yang sama dengan yang lo dapat. Kayak skema Ponzi deh. Kurang lebih. Kayak MLM. Peter ini yang di Australia ini membentuk gua untuk bisa masak. Berarti dia punya jasa ya. Dia punya jasa. Jadi semua masakan gue nih ya, dia pahalanya dapet tuh. Oh iya, benar. Apakah di zaman sekarang ini rasa atau sentuhan-sentuhan itu sudah tidak masuk ke dalam hati anak-anak? Sentuhlah hatinya. Sentuh itu kata kunci itu ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Alah. Ketemu lagi kita nih. Nongkrong lagi. Mat, apa kabar? Mat? Sehat, baik. Alhamdulillah, gimana Sen, baik? Baik, alhamdulillah. Bang Hud, gimana? Alhamdulillah, syukurillah. Syukurillah. Hancur ya tidur selama Piala Dunia. Iya. Itu tuh. Kemarin tuh. Itu kayaknya Spanyol. Hah? Gue nggak pernah lihat selama Piala Dunia nih Messi mati di final. Alhamdulillah. Itu kayak semua orang seluruh dunia, alhamdulillah. Nggak bergerak sama sekali. Sama Messi sekali juga. nggak ada celah. Enggak ada celah. Dari sebelumnya Perancis pun yang biasa main lepas, ketemu Spanyol nggak bergerak. Dan ini satu-satunya negara yang nggak punya shot on goal. Iya. Argentina. Oh, nggak ada shot on goal? Nggak ada shot on goal. Sampai akhir babak kedua itu masih nol malah kan? Iya. Enggak, sorry. Shootnya aja tuh masih on goal nol. tuh nol, gila. Nah, shootnya aja tuh masih nol. Nggak ada. Begitu itu baru ntar ada shoot. Ada kalau nggak salah Spanyol 20. totalnya nggak sampai ya satu apa Spanyol nol. 20. On targetnya tuh nol, on targetnya nol. Iya, target. Target. Nah ini ada makanan dan minuman yang gue bikin nih. Lah ini. Biar lidah lancar nih. Presented by Natura Hub. Wah, keren. Masya Allah. Aduh, wah. Emang ngobrol paling enak sambil Nah. ngopi, sambil minum-minum. Makasih ya, Mas. Ada lagi nggak? ada makanan. Oh, ada lagi. Paman. Namanya Ragitoli Oil. Ragi toli. Oil. Wih, salam. Wah. Ini mungkin boleh minta apa tuh? Biar Menarik. punya 3 atau boleh 2. Iya, boleh. Makasih ya. Wah, ini sampai bingung nih, Mat. Nanti mau bahas apa nih, Hud? Gara-gara ngeliat begini nih. Heeh. Ayo. Bahas Spanyol, bahas makanan, bahas segala macem deh. Minuman nikmat. Nah, ini kembali lagi nih kita nongkrong lagi. Ya kita coba deh bahas-bahas yang apa ya, jalan apa di kehidupan inilah, istilahnya ngobrol-ngobrol yang enak. Nah, cuman kemarin tuh gue sempet tuh kemarin ngeliat di beberapa sosmed atau apa, gue nih ngeliat gini ya, Mat ya, Bang Hud ya, ngeliat yang anak-anak SMP, SMA, tiba-tiba tuh muncul di timeline gue tuh anak berantem sama gurunya, terus ada yang gurunya ditantangin tuh. Kita kan ngeliat gini ya, di zaman kita tuh nggak begitu juga, cuman maksudnya gini, tidak untuk menjudge, tidak untuk, tapi kita ngobrol aja, pengen cari nih fenomenanya apa nih. Nah, mungkin tema kita sekarang itu, kalau gue mungkin boleh menyimpulkan tuh guru dalam kehidupan dan manfaatnya. Ana nggak tahu, Ana sendiri ada beberapa guru yang mempengaruhi juga pola kehidupan Ana dalam Ana berbuat, bertutur kata. Nah, Ana juga pengen tahu nih dari antum-antum, siapa tahu juga ada itu, kan cakep nih kalau bisa kita obrolin nih. Bang Budi. Terkait guru. Lo dulu deh, lo dulu. Hah? Lo dulu. Ambil dulu. Ini kalau ini mungkin harus ditanya
masa lalunya di kelas ini kayaknya nih gurunya kayak tobat nih bisa-bisa nih ya. Kita bandel dulu, tapi nggak ada yang berani mengguru, apalagi Iya. mukul apa gila. Nah itu tuh. Ini mungkin fenomenanya UFC kali. UFC. UFC bener-bener. Jadi senakal-nakalnya orang dulu gitu ya. Itu nggak sampai berani berantem pukul guru tuh nggak Nggak mungkin. berani. Nyaut juga nggak berani. Nyaut nggak berani. Nyaut nggak bakal berani dulu sih. Kita maksudnya nakal ngelanggar. Tapi begitu guru ngasih tahu ya diam. Diam ya. Nah, mungkin yang perlu saya pengen tahu itu adalah jadi guru ini nih, Ana sharing sedikit ya. Ana dulu punya SD waktu SD. Itu sampai Ana tuh inget namanya, ada udah almarhum namanya Pak Zamzam. Itu dulu sekolah itu SD tuh ya kita nakalnya ya gitu ya nakal. Tapi Pak Zamzam ini dia kebetulan ngajar guru agama. Dia tuh kalau kita nakal, dia suka datengin kita dengan senyuman, tak kei jamu hangat. Saya kasih jamu hangat. Dicubit tuh kita tuh sampai biru. Tapi yang Ana rasain dan keinget sekarang itu sama dia, kita satu nggak pernah sakit hati, dan kedua setelah dia mencubit itu, dia kadang cuma nepok gini doang. Nah, jadi anak tuh yang baik-baik aja, yang Allah sama Rasul senang. Cuman pas dia kayak gitu tuh Mat, ada satu rasa tuh, dan itu terakumulasi di ketika gede ini keinget gitu loh. Ya. Padahal hal-hal simpel gitu loh. Nah mungkin apa tuh Mat? Mungkin ente ada pandangan dalam agama atau gimana terkait guru ini dalam kehidupan atau apa yang dia alami, dia rasakan gitu loh. Nabi itu bilang, innama bu'ithtu mu'alliman. Saya itu diutus sebagai guru. Diutus sebagai guru. Iya. Aku ini diutus oleh Allah sebagai guru untuk mengajari kalian. Jadi profesi beliau adalah guru bagi umatnya. Dan karena guru punya jasa yang begitu hebat, sehingga banyak sekali ungkapan-ungkapan, misalnya dari Sayyidina Ali, beliau bilang, ana abdu man allamani harfan. Aku adalah hamba atau budak dari orang-orang yang mengajariku ilmu. Aku adalah budak dan hamba Bagi orang yang mengajarkan ilmu kepadaku. Makanya waktu ditanya berapa kali Sayyidina Ali menjawab, ada orang Yahudi bertanya begini-begini. Terus ditanya, kamu ini wasi. Kamu ini adalah orang yang mendapat keilmuan yang begitu tinggi. Kamu ini penerusnya Muhammad gitu, khalifah setelah Nabi Muhammad. Beliau bilang, bal ana abdun min abidi Muhammad. Aku ini adalah hanya seorang budak di antara budak-budaknya Muhammad. Aku adalah seorang budak di antara budak-budaknya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu, aku memposisikan diriku di hadapan beliau adalah budak di hadapan tuannya. Karena dia telah mengajarkan ilmu yang banyak kepada aku gitu. Nilai ilmu itu ya Mat ya? Nilai ilmu itu. Jadi, bahkan kata beliau, satu huruf pun seorang guru mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita sudah harus siap menjadi budak baginya. Dia adalah tuan bagi kita. Segitu tingginya profesi guru di mata Islam. Di mata Islam ya? Ya. Nah, gimana tuh? Kalau antum mungkin ada... Sebegitu rendahnya kita penerima ilmu ya terhadap si guru ya. Iya, karena kita berutang budi. Kita tahu ini tahu itu kan dari guru. Ya. Sampai ada yang bilang seorang penyair, qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasulah. Bangunlah, dirilah di hadapan gurumu sebagai bentuk hormat dan teruslah muliakan dia, agungkan dia. Kadal muallimu an yakuna rasul, karena guru itu pangkatnya itu hampir seperti rasul gitu. Pangkatnya hampir seperti Rasul? Iya, karena dia pelanjut rasul dalam memberikan ilmu kepada umatnya. Kan? Nabi kan bilang, saya ini para nabi, saya dan para nabi lainnya tidak akan meninggalkan harta untuk kalian sebagai bentuk warisan. Tapi yang kami tinggalkan untuk kalian adalah ilmu.
Maka siapa yang mendapatkan ilmu paling banyak, berarti dia mendapat warisan lebih banyak daripada yang lain. Masya Allah. Ini yang dimaksud ilmu di sini kan semua ilmu kan. Semua ilmu. Baik itu matematik, baik Iya, itu semua ilmu. Kita ilmu. diajarkan untuk mengagungi, menghormati setiap guru dan guru apapun, bidang apapun, nggak hanya bidang agama. Jadi ilmu-ilmu yang lain kan bermanfaat. Ya. Kita belajar bagaimana dulu ada salah satu cicit Rasulullah namanya Imam Ja'far as-Sadiq. Itu mengajarkan bukan hanya ilmu agama, tapi dia mengajarkan matematika kepada muridnya. Mengajarkan apa? Ilmu matematika juga. Matematika. Imam Ja'far Iya, kepada mengajarkan muridnya. matematik di zaman itu. Zaman itu. Oh. Karena ilmu hitung-hitungan ini kan juga bermanfaat dan sebagai salah satu modal kita menjalankan hidup. Iya, betul. Ya kan? Sehingga tidak hanya dalam ilmu agama saja gitu. Setiap orang yang punya ilmu itu harus kita hargai dan pasti dia akan bisa memberikan manfaat buat kita. Iya, betul. Kadal muallimu an yakuna rasulah. Yang namanya guru itu hampir setara dengan rasul. Artinya gini, profesi terbaik adalah guru. Profesi kan banyak, Banyak. ya kan? Tapi profesi terbaik adalah guru. Mengapa? Karena dia menyiapkan generasi yang bisa bermanfaat buat ke depan. Kedua, dia bukan hanya mendapatkan pahala saat itu aja, tapi ketika ilmunya diajarkan lagi kepada orang lain, itu akan jadi amal jariah buat dia. Jadi amal jariah. Kan Nabi bilang semua amalan terputus kecuali 3 kan. Sedekah jariah, sedekah yang berlangsung, berlanjut, anak yang mendoakan orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi guru kita dia ngajarin kita di sekolah, terus dia meninggal, kayak tadi Pak Zamzam tuh, meninggal. Lo ajarin ilmu yang lo dapat dari Pak Zamzam tadi, misalnya lo ngomong sama anak lo, jadi anak yang baik-baik aja, yang bikin Allah sama Rasulnya tuh ridho gitu. Itu kan omongan dari Pak Zamzam kan? Iya, betul. Ketika dengan omongan itu anak lo kemudian jadi baik, bukan hanya lo yang dapat pahala itu, tapi Pak Zamzam juga dapat pahala yang sama dengan yang lo dapat. Kayak skema Ponzi deh. Kurang lebih. Kayak MLM. MLM. Bener-bener. Itu makanya. Itulah mengapa Rasulullah derajatnya paling tinggi, karena ilmu semua bersumber dari beliau. Iya. Sekarang semua ilmu nih sumbernya beliau. Oke. Makanya jadi istilahnya kalau bicara MLM, beliau yang paling atas Paling tuh. atas. Paling atas. Founder. Undernya tuh semua nyetor ke beliau gitu. Ya, itu dahsyat. Nah, ini kalau yang gue lihat di fenomena sekarang ini, jadi kan guru itu selalu, gue tuh melihatnya identiknya tuh dengan rasa dan keteladanan ya. Benar. Teladan ini ya, kata kuncinya ini yang Ana lihat ya. Ya. Dan artinya gini, Ana pernah, nanti mungkin Hud atau Ahmad juga pernah ngeliat juga, Ana tuh pernah ngeliat satu film, itu tuh dahsyat banget. Judulnya itu Dead Poet Society sama Freedom Writers. Pernah lihat gak? Enggak. Jadi dulu ada film di Amerika itu tahun 70-an apa 80-an, itu sampai masif gimana dia bisa menceritakan. Jadi dia datang ke sebuah komunitas di kota Harlem kalau nggak salah, itu isinya kan anak-anak kulit hitam berandal tuh, dari keluarga dagang narkoba atau apa-apa. Akhirnya satu guru ini, dia ketika masuk ke situ, gimana gue cara nyentuh anak-anak ini? Tahu apa yang dibentuk? Dia ini orang seniman. Dia suka bikin puisi. Oke. Dia buat tuh tulisan-tulisan, dia kenalin, dia sentuh. Tapi di satu sisi juga dia tidak hanya mengajarkan anak itu, tapi dia terjun ke kehidupan anak itu. Ada satu anak yang istilahnya sampai kena kasus penjualan narkoba, ditangkap, dia datang tuh, dia hadir ke polsek, ke polisinya tuh. Dia kasih makan hal-hal kecil gitu loh. Nah, ini kan kalau tadi seperti yang lo bilang, Mat, Rasulullah itu. Jadi kalau Anda ngelihat nih, Rasulullah ini mungkin tahapannya dia nggak hanya ini ya, nggak hanya mengajarkan ya, tapi dia juga mungkin memberikan rasa gitu ya. Pasti. Dia hadir, dia sentuh, itu Dia yang kayak sentuh. gitu-gitu. Benar.
Nah, Persis. apakah di zaman sekarang ini rasa atau sentuhan-sentuhan itu sudah tidak masuk ke dalam hati anak-anak ini? Apalagi konsep sekarang gurunya ngeri, Bos. AI. Nah, itu gimana? Apakah mungkin dari Ahmad atau Hud ada pandangan atau bayangan istilahnya? Karena istilah gini, gua aja nih seorang ayah gitu loh. Seorang ayah yang kadang kita itu sekarang mau berdiskusi sama anak aja tuh jaraknya udah lain tuh. Dari apa yang dia dapat dari ini. Tapi Ana lihat best practice-nya yang dahulu-dahulu itu Ana punya keyakinan 100% tuh kalau diimplementasikan di zaman sekarang manusia akan kembali ke bentuk sempurnanya nih. Lebih baik ya. Lebih baik. Ah, gimana tuh? Panan. Tuh jangan-jangan antum mungkin ini kan lu kan menarik juga nih, Hud. Lu cerita dulu gue kerja direk ini gimana. Ah, itu tiba-tiba sampai mungkin lo bisa konsistensi di dunia kuliner. Itu apakah nggak tahu? Apakah ada sesuatu yang menyentuh? Kadang kan guru ini bentuknya nggak manusia ya. Iya. Ada kejadian, ada pengalaman, apa gimana tuh? Ya itu sih kalau gue karena keadaan waktu itu. Pertama keadaan, kemudian kedua juga keturunan sih. Kalau urusan kuliner ya. Oh iya, itu nggak bisa dinafikan. Ada darah itu. Ada darah. Walaupun awalnya gue nggak tertarik. Itu gue kerja di Australia waktu itu ya gue jadi Chef. Jadi assistant chef dulu, asisten koki. Ya dengan adanya guru juga, ya guru gue itu, koki itu ya guru gue. Koki tuh. Orang mana tuh? Orang Australia. Orang Australia. Orang Australia dia. Namanya Peter itu gue ingat. Oh. Dia yang jadi guru gue masak sebetulnya di awal itu. Maaf, jadi karena kondisi kepepet itu nyoba jadi koki, Bukan tiba-tiba kondisi ketemu. kepepet, bukan kondisi maksudnya dalam arti ya gue itu kerja di restoran. Kondisinya itu memaksa gue untuk bisa masak kan. Oh iya dong. Iya. Gitu loh. Jadi di Akhirnya bakat situ, itu keluar jadi lah. bakat itu terbentuk lah juga terbentuk. Walaupun udah punya darah tapi nggak terbentuk kan, masih berantakan. Iya. Nah si Peter ini yang di Australia ini membentuk gue untuk bisa masak. Oh, berarti dia punya jasa ya. Dia punya jasa. Jadi semua masakan gue nih ya dia pahalanya dapet tuh. Oh iya, benar. Pasti. Gimana? Nah, gue juga ada yang menarik nih, Mat. Lo kan kalau nggak salah juga lama di Syria nih. Benar. Nah, itu gue suka ngeliat kayak di YouTube Syahid Syekh Abdurrahman Al-Buti. Saya Ramadan Al-Buti. Nah, itu boleh tuh, Mat, kalau share kali. Siapa tahu lo ada pengalaman apa gimana, apa di sana tuh. Iya. Boleh. Itu menarik sih. Memang beliau ini Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang guru yang lo coba dengerin beberapa ceramahnya deh. Dia ketika cerita tentang Nabi misalnya, bagaimana Nabi lembut kepada orang, itu dia pasti berlinang air mata. Kata dia, masa lu pada nggak kesentuh dengan kisah segini hebatnya? Ini Nabi Muhammad loh, yang sudah sampai setinggi itu derajatnya. Tapi bagaimana cara beliau menghadapi umat, mengajarkan, mohon maaf, kondisi jahiliyah saat itu. Itu bukan gampang. Itu gila bro. tuh zaman tuh ya. Bukan gampang bro. Oh. Ada bapak yang kalau anaknya yang lahir adalah perempuan, dikubur hidup-hidup. Kondisinya sampai segitu jahiliyahnya. Jangan tanya deh dosa model apa aja tuh ada gitu. Nah, iya. Nah, Nabi harus mengajarkan itu. Ya tentu harus ada sentuhan-sentuhan. Sentuhan rasa itu ya, masuk ke hati. Dan itu beliau jadi ketika mengajarkan, mempraktekkan juga, menyentuh juga. Dan terbukti bahwa dengan singkatnya waktu beliau berdakwah, kasih waktu berapa sih sama Allah? Cuman 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Cuma 23 tahun, tapi efeknya segitu hebatnya dengan kondisi apa? Mau tanya, kondisi keuangan sangat-sangat sederhana. Militer misalnya, diserang terus, senjata yang sangat-sangat sederhana. Tapi beliau
karena tadi tuh Hmm. beliau bilang aku diutus adalah sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru. Akhirnya terbekas di dalam hati orang-orang yang tinggal bersama beliau, khususnya keluarganya, para sahabatnya, dan itu berlangsung sampai hari ini. Gitu ya. Berlangsung sampai hari ini. Nah, Syekh Al-Buti ini segitu mendalaminya tentang keteladanan Rasulullah. Misalnya contoh, beliau di samping sebagai ulama, tapi juga mati sebagai seorang syahid. Ya kan, meninggal sebagai seorang syahid. Ulama yang nggak pernah perang, tapi berharap bisa meninggal sebagai syahid dan Allah kabulkan. Beliau pernah bilang, saya pengen seperti pejuang-pejuang. Meninggalnya syahid. Iya, syahid. Tapi gimana ya, saya nggak pernah ada kesempatan buat perang. Tapi saya minta sama Allah. Akhirnya kan Allah kabulkan meninggalnya sebagai seorang syahid. Beliau ketika menceritakan tentang keteladanan terkait kesederhanaan lah misalnya. Kesederhanaan. Penting itu zaman sekarang tuh. Iya. Aduh. Kan banyak kan ulama gitu ya. "Ayo hidup sederhana, ini, itu gitu kan. Iya. Tapi beliau selain mengajarkan itu juga menampakkan dan mengajarkan kepada muridnya. Contoh, waktu meninggal. Kita Waktu kan meninggal, setiap tahun itu kan bikin haul. Di sini setiap tahun kita bikin haul. Haul ini peringatan ya. Peringatan tahunan. Peringatan tahunan ya. Gua pribadi bikin di majelis pribadi Nah. setiap tahun. Dan perkumpulan para santri alumni beliau ini juga bikin. Dari Syria ini. Ya. Oke. Suatu hari, kalau nggak salah haul yang pertama apa yang kedua gitu, kita undang anaknya. Namanya Syekh Dr. Taufik Al-Buti. Oh, iya, ada tuh ya. Mirip kayak bapaknya. Oh, perangainya Iya. model. Kata Dr. Taufik, menurut kalian, ayah saya itu waktu meninggal, menurut kalian ninggalin duit warisan berapa buat kita? Ayah saya ini ulama yang bukan hanya di Syria, internasional. Kemana-mana. Pimpinan ulama senegeri Syam. Syria, Libanon, Palestina, Jordan. 4 ini punya satu perkumpulan ulama, MUI-nya gitu. Itu kepalanya beliau, almarhum. Kalau mau bicara tentang karyanya, oh dahsyat. Seluruh dunia tahu siapa beliau gitu kan. Betul. Bahkan dijulukin sebagai Ghazalius zaman, Ghazalinya zaman ini. Imam Ghazalinya zaman ini. Meninggal, kira-kira menurut kalian dia ninggalin duit berapa buat kita? Kita nggak tahu lah. Cuman ya adalah bayangan dengan sehebat beliau, dengan karya beliau yang sangat banyak. Pasti kan ada pemasukan dong. Katanya Syekh Dr. Taufik Al-Buti hanya meninggalkan, kalau duit rupiahnya nih. Nah, dirupiahin lah ini Kalau ya. di sana lira. Lira. Kalau dirupiahin nggak sampai 300.000 rupiah. Ini tahun berapa nih? Tahun 2013 awal meninggal. Kalau dirupiahin 300.000, Nggak nyampe. istilahnya itu yang ditinggalin buat keluarganya Iya, sama anak-anaknya. iya. Itu sisa duit yang ada pada beliau. Meninggal sebagai seorang syahid, ya, sebagai ulama yang tintanya begitu banyak menginspirasi banyak orang, Iya. dan darahnya pun ternyata tumpah juga sebagai bentuk pengorbanan jalan Allah. Ketika beliau mau mendamaikan peperangan yang ada itu kan, Iya, di Syria akhirnya itu. sebagian orang yang berpikiran ekstrim menganggap beliau ini, wah ini kacung pemerintah nih, gini gitu, dibunuh lah. Itu kalau nggak salah pas sholat Jumat ya, Mat ya? Pas Bukan. lagi khutbah ya, enggak ya? Bukan, lagi ceramah. Lagi ceramah aja ya? Ceramah pengajian di masjid namanya Masjid Jami Al-Iman. Gue juga suka hadir situ. Dan yang lagi diajarkan duduk begini di atasnya meja, ini Al-Quran. Yang ngajarin Al-Quran. Jadi tempatnya tempat terbaik di masjid. Ya. Pembahasan terbaik. Meninggalnya dengan meninggal terbaik, yaitu syahid. Harinya pun hari terbaik. Gue lupa antara Kamis atau Jumat. Antara 2 hari ini. Antara malam Jumat atau Jumatnya. Antara 2 itu. Itu salah satu bentuk kesederhanaan. Mau bicara apa lagi, misalnya ketawaduannya. Di masa perang itu beliau dijaga. Ada pengawal. Ada pengawalnya. Ya, ada pengawal dari murid-muridnya yang ngawal. Jangan sampai ada yang nyerang dan sebagainya.
Suatu hari gue bilang sama teman, ada bangsa Al-Jufri dari Jawa Tengah. Wih, ini rumahnya nih. Subhanallah, keluar kita mau salaman, tapi karena ada pengawal, masa perang waktu itu. Oh, Syekh Ramadan Al-Butinya pas keluar itu. Pas keluar mau jalan, tapi masa perang, jadi dijaga gitu, dikawal. Gue ngalamin perang kan lumayan lama di sana. Nanti ngalamin itu, Mas? Selama 4 tahun lebih di sana, setahun setengahnya itu masa perang. Jadi guru-guru aneh yang meninggal tuh banyak yang aneh ikut nguburin ya. Oh, maksudnya kena tembak? Iya, dibunuhin sama ISIS. Oh, Nah, singkat cerita, mau salaman nggak boleh sama pengawalnya. dijaga deh. Dijaga. Kemudian dia ngelihat kali itu ya, dia sini. Gitu. Salaman, kita dikasih salaman. Salaman, ini bicara tentang apa? Ketawa doannya ya. Terus dari mana? Dari Indonesia. Oh, Masya Allah. Itu datang dari negeri yang sangat jauh di ujung timur sana. Datang ke negeri saya mau belajar. Kata dia, ini rumah saya. Antum datang dari jauh. Kalau perlu apa-apa, tolong datang ke sini. Ya Allah. Datang ke sini silahkan. Perlu apa aja silahkan datang. Rumah saya terbuka. Jadi ulama yang mau menyentuh masyarakat. Tidak hanya ada di mimbar, tapi dia juga ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat gitu. Itu dulu Nabi seperti itu. Dia artinya dia terjun, dia hadir, dia dapat dijangkau. Dia dapat dijangkau. Poinnya itu. Wah, ini Masya Allah. Jadi guru yang dapat dijangkau oleh murid-muridnya. Wah, Masya Allah, Mat. Wah, ini Dan bagus banget nih dan cerita. nggak mau dicium tangannya. Seumur hidupnya nggak pernah ada yang nggak pernah mau dicium tangannya sama muridnya. Masya Allah. Katanya, gue tahu diri gue, gue takut nih Allah lagi ngeliatin nih. Bahasa kitanya gitu. Lo kasih tangan lo dicium sama orang. Mentang-mentang mereka nggak tahu lo kayak gimana, bikin dosa juga gini dalam kesendirian lo. Kan gue tahu, gue ngeliatin lo, nggak malu apa? Iya. Gue liatin lo terus lo pakai kasih tangan lo gitu. Iya. Biar tahu diri. Gitu. Dia ngomong begitu, gue nggak berani. Hebat sih. Itu guru, salah satu guru yang sampai saat ini terus kita kaji pengajian-pengajiannya, pemikirannya. Dulu ada Syekh Yusuf Qaradawi, pernah dengar nggak? Oh iya. Syekh Yusuf Qaradawi punya kritikan yang sangat keras terhadap pemerintah Syria saat itu. Oh iya itu dah. Kata Syekh Al-Buti, wahai saudaraku, wahai akhi Syekh Yusuf Qaradawi, ayo, Anda temuin ente yuk sama presiden. Anda sering duduk, Anda sering nasihatin dia dengan cara yang bijaksana, terukur. Ya kita harus memposisikan orang juga kan. Dia presiden, kata-katanya harus terukur, bijaksana gitu. Harus memposisikan orang. Sekarang ayo, gua antar lo, kita ke rumahnya. Nggak tahu ke rumahnya apa kemana, tapi ketemu lah. Kita duduk bareng, lu nasihatin deh. Yang lu sering ngomong tuh di ceramah-ceramah lo tentang dia, lu nasihatin, orangnya mau denger kok. Lu ngomong di mana belum tentu sampai ke dia. Ayo, diajak, nggak keluar. Syekh Suwardi hanya diem aja, gitu. Nah, kalau Syekh Buti enggak, dia nggak ada urusan sama orang. Siapapun itu kalau memang perlu nasihatin, presiden nasihatin. Cuman beliau orang yang bijaksana gitu. Ngadepin orang ini gimana gitu. Kayak Nabi Musa waktu ke Fir'aun disuruh dengan kata-kata yang lembut. Karena biar bagaimana kita harus memposisikan orang, gitu kan? Betul. Orang punya egonya juga kan? Yes. Sentuhlah hatinya. Sentuh itu kata kunci itu ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Mat, jadi ya. Gimana Bang Hud, ada yang mau disampaikan kali? Nggak, siapa tadi yang nggak mau dicium tangannya? Syekh Buti. Syekh Buti Syekh kan? Ramadan Al-Buti. Gak nih, biar kalau ponakan-ponakan gue nonton, biar tahu nih. Syekh Buti aja nggak mau dicium tangan. Gue tuh nggak mau dicium tangan tuh bukan karena gue sombong. Kalau gitu. Ponakan-ponakan gue di Pekalongan deh, dengerin nih. Tapi Bang Hud, ini Afwan, Anda boleh protes ya. Nah.
Kalau mau ponakan sih kasih. Enggak lah, anak masih Kasih. belum pantas dicium tangan. Bukan masalah pantas apa. Tapi- Ami sama ponakan ya kasih. Loh, dan itu kan Anak udah bersih soalnya, nanti anak udah bersih. Oh nggak baru. ada. Oh, nggak ada nunggu Ya, bersih. saya putih begitu. Hah? Saya putih Ya begitu. bukti kalau anaknya dikasih, ponakannya dikasih kali. Ini jadi, ini mau memposisikan artinya gini, mulai besok lu panggil gua Syekhut deh gitu. Maksudnya. Keren. Keren. Oh, Oke. tapi begitu sama ponakan Anak nggak mau. Cucu nggak mau. Yang Gue benar. nggak mau. Dia anak doang. Anak doang. Mantu juga. Tapi itu kan terbangun Mantu tuh nggak juga? hubungan tuh istilahnya kan. Dia Ya tuh karena kan anak-anak kan nganggap penghormatan itu nggak mesti dari cium tangan lah. Karena merasa bahwa diri anak ini belum pantas dicium tangan. Anak bukan orang yang berilmu, anak bukan orang yang baik, dalam arti bersih atau sebagainya. Karena malah menganggap mungkin nggak ada lah, anak orang biasa lah, udah nggak usah cium tangan lah. Gitu loh, lu santai aja lah. Aldo cium tangan nggak? Aldo nggak kasih. Boleh tanya Aldo. Masa. Tanya. Nggak ada ponakan aneh nggak ada yang anak kasih cium tangan nggak ada. berarti ini nanti ada pembahasan khusus lagi nih tentang ini nih. Tentang cium tangan. Cium tangan. Nah, itu Matut. Wah, makasih nih masukannya. Gua kalau boleh, gua ada sharing sedikit tentang pengalaman gua seorang guru yang mana sama, gue juga bukan dari latar belakang orang yang paham agama, belajar. Tapi itu dia, kalau itu tadi lu cerita tentang Peter, tentang Syekh Ramadan, kebaikan ini kan kita ngambil dari mana aja kan, nggak masalah. Iya. Cuman ternyata ada satu kata kunci yang gue tangkap. Jadi guru ini ketika dia sudah tidak ada pun, sentuhannya itu tetap ada itu. Benar. Nah, mungkin Ana sharing sedikit dan insya Allah nih kalau jadi mungkin insya Allah sebenarnya guru lu juga Mat, guru gue juga, dan nih masya Allah juga beliau juga asik juga mengikuti kajian-kajiannya. Nanti kita akan undang next episode-nya. Tapi artinya gini, gue mau sedikit cerita, artinya bukan tentang personal gue, tapi gimana rasa ini gue alamin. Dan gue rasa Mat, karena lu dulu juga satu sekolah sama gue, kayak lu juga tahu kisah ini. Iya, gimana. Jadi gini, waktu itu pernah ada kejadian. Nah, gue ini juga kebetulan juga bukan orang yang rapi, orang yang begajulan lah istilahnya lah. Orang yang sembarangan, nakal, nggak teratur apa segala macem. Ketika gue dipindahin ke satu sekolah ini, ya kan? Nah, itu gue ngerasain tuh, itu sistemnya udah berubah. Jadi dari sistem yang bebas, sistem yang harus rapi. Ada aturan masuk jam sekolah. Namanya jiwa muda ini kan kita bergejolak kan. Kita ngelawan guru. Sampai walhasil ada satu waktu, pecahlah itu antara murid sama guru. Nah, dan waktu itu angkatan gue itu satu kuncinya. Ini semua harus keluar dari sekolah ini. Gak bisa. Angkatannya udah gak boleh, harus keluar. Nah, nanti ada insya Allah kita undang di next podcast ini. Tiba-tiba ada satu orang, si pemilik sekolah ini, dia datang, dia lihat kita, dia cuma ngomong gini, kalau ini anak-anak dia sekolah di tempat kita, berarti orang tuanya ini kan nitipin ke kita. Iya. Kalau sekolah udah nggak sanggup, anak yang megang sekolah ini akan anak tanggung jawab sama anak-anak ini. Mulai besok anak-anak ini 14 anak tinggal di rumah. Di rumah. Bengong gitu. Di rumah. Dan ente tahu apa yang dia lakukan di rumah ini. Tidak pernah ngomong, sholat subuh. Lah, gak pernah. Kita tidur di tempat anaknya nih. Itu tempat anaknya 14 anak kusuk-kusuk nih. Pagi, dia cuma ngomong. Si guru ini cuma ngomong gini dong. Itu udah siap tuh makanan kambing, turun. Kambing. Ini Ana lihat setiap hari istrinya masakin 14 anak ini. Yang Ana baru tahu di masa sekarang, kondisi beliau pun dalam membangun sekolah ini juga lagi berjuang mati-matian. Oke, saat itu ya. Saat itu. Artinya dia sampai dia gini, Ana bingung gitu. Dan kita kalau misalnya turun, cuman turun, sumpah kan di atas mau turun, nanti kocak tuh kayak gini. Itu ada ciki-ciki tuh, ambil tuh makan. Ana bingung, nggak dibahas masalah. Kapan belajar nih gitu. Nggak dibahas masalah kenakalannya, nggak dia. Cuman kerjanya sampai dikasih makan, nanti kita turun malam-malam ngendap nih, turun nih. Ya kenakalan remaja deh, mau kabur nih. Malam-malam dia apa? Kita cuma lihat dia duduk baca buku.
Nah, mau ambil minum, ada di bawah. Tidak pernah nanya mau kemana. Terus kadang kita kalau turun tiba-tiba kita lihat lagi soli subuh. Nah akhirnya kita ini berempat belas ini, kita akhirnya balik lagi ke sekolah. Sampai kita bilang yang tertanam di dalam hidup ini apa? Ana sampai bilang dalam hidup Ana, sebegitu besarnya loh manusia itu kalau dimanusiakan. Artinya kan kita waktu itu kondisi dibuang. Kondisi udah nggak ada yang mau megang. Ini siapa nih? Iya. Anak-anak rusak nih udah nggak, apa nih, keluarin aja nih. Kemudian setelah diberlakukan sebagai manusia, Berlakukan, dan dia hanya lakukannya simpel. Dia sentuh kita, diajak ngobrol. Dan Ana belum pernah lihat satu pun muka dia kecut sama kita. anjir. Itu. Dan akhirnya setelah itu sampai kita berinteraksi besar, berjalan, bermuamalah sama orang. Nah ini yang ajaibnya apa? Kayak anak pribadi ya misalnya, anak ketika mau bermuamalah atau anak mau ketemu sama orang, tapi anak dalam konteks gini ya, anak bukan orang yang paham agama, anak masih belajar. Tapi artinya gini, setiap anak ketemu orang, itu bayangannya tuh kayak masuk kepala dan kayak tubuh ini di drive. Ente kalau mau bermuamalah, ngomongnya harus kayak dia. Ya. Yang kayak gitu. Nah itu mungkin Bagus. dalam konteks ini, itu mungkin hal kecil yang Ana rasakan ya. Pasti banyak guru, itu salah satunya lah. Ya. Cuman maksudnya, Ana kenapa tiba-tiba mengangkat ini? Nah bayangkan, di masa sekarang dengan konteks pemerintahan. Ana sampaikan ya, kita open aja dengan kondisi sekarang. Mencuri secara terang-terangan. Terus udah gitu, guru ini benar-benar dikategorikan sesuatu yang hina. Nggak ada harganya deh. Lu didik nih masyarakat deh Islam. Kemarin mau dinaikin anggaran gaji guru, ternyata tiba-tiba salah nyebut. Salah nyebut ya? Yang Bukan guru yang diangkat. Yang kocak tadi ngelihat ada anak kecil, anak SD, gurunya lagi ngerjain, dia nanya gini, "Ibu, anak SD," dia bilang kayak gini, "Bu, Ibu, saya tambahin nih gajinya." Tuh guru nangis, dia bilang, "Ya Allah, ngapain kamu bilang?" "Enggak Bu, ini saya ada uang jajan buat Ibu." Ibu ini bilang apa? "Kamu simpen uang mungil ini buat kamu jajan." Keren. "Saya nggak butuh itu," kata dia. Nah, kita doain guru-guru di Indonesia semoga semuanya sejahtera, benar. mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlakuan yang semestinya dari murid-muridnya, yaitu hormat, mengagungkan, memuliakan. Dengan begitu insya Allah generasi ke depan menjadi generasi yang lebih baik. Masya Allah. Amin ya Rabbal Amin ya alamin. Rabbal Terima kasih. Terima kasih.